wabarakatuh. Ketemu lagi sama Babang, host magang di channel Lingkar Bisnis. Video kali ini Babang kedatangan salah seorang pelaku industri kreatif. Karya-karyanya sudah banyak menginspirasi teman-teman terutama di Aceh. Dan juga itu beliau bersama istrinya membangun bisnis yang usahanya itu karyawannya itu mayoritas tuli. Nah, penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita lihat dulu yang satu ini. Kita sambut yang langsung turun dari Jepang, Bang Hijrah Saputra. Sama dong, Bang Hijrah. Ini lama banget saya ketemu ya. Alhamdulillah. Terus saya nyampe di sini udah disuruh rekaman aja nih. Baru nyampe berapa hari? Iya. Baru 4 hari. Ya 3 harian. 3 harian langsung kita todong. Biar memang. masuk mau berbagi di channel Lingkar Bisnis. Lingkar Bisnis luar biasa nih. Kreativitas aja ya. Tadi mungkin saya banyak cerita tentang sosok kreatif, pelaku industri kreatif nih Bang, ya kan? Amin. Mungkin pemain-pemain dulu yang kreatif dari tahun 2008 ya, 2009, 2010 bahkan hingga sekarang kalau dengar nama beliau ini nggak asing lagi. Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang, profil lengkapnya sama selama ini lagi kegiatannya apa aja sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Lingkar Bisnis ini apa sebutannya? Sobat Lingkar. Oh, Sobat Lingkar, Sobat Lingkar. Kalau bahasa isyaratnya ya. Jadi nama saya Hijrah Saputra, biasa dipanggil Hijrah atau Heiji. Bahasa Jepangnya ada Hijrah. Saya ownernya dari Pio Design dan Pio Design ini punya banyak unit bisnisnya. Salah satunya kaos Pio yang ada di Sabang, bisa Pio di Banda Aceh, dan sekarang kita lagi ngembangin usaha. Ini kerja sama kolaborasi sama istri. juga. Mungkin dari contoh-contohnya barang-barangnya ada di sini. Sebagian produknya itu bekerja sama dengan teman-teman tuli tunarungu yang ada di seluruh Indonesia. Tapi seluruh Indonesia ada juga di... Kita sudah ada 5 tempat di Indonesia, dan tahun ini insya Allah kita akan buka di Afrika. Di Afrika? Di Afrika, di Botswana. Mohon doanya. Amin. Nah, tadi Abang bilang mungkin orang lain tuh banyak mengenal sosok Hijrah Saputra ini sebagai owner Pio. Mungkin dari Babang pribadi kan mendengar kenal sama Bang Hijrah itu dari Pio. Bisa cerita sedikit berdirinya itu Bang dan produknya apa aja? Kalau Pio sendiri itu inisiatif dari saya ngelihat anak-anak muda Aceh ini banyak yang kreatif ya, tapi bingung mulai dari mana. Cuma saya pikir karena saya juga dulu kuliahnya di perencanaan wilayah kota di Brawijaya, saya sudah mulai aktif jualan juga ketika di kampus, dan saya ngelihat gimana caranya prosesnya dan sudah jalan di sana. Kayaknya konsep ini bisa dibawa pulang ke Aceh. Terus saya pikir ini bisa jadi pilot project juga untuk bisa mengajak anak-anak muda Aceh. Karena anak-anak muda Aceh ini lumayan kuat ininya gengsinya sebenarnya. Gengsinya. Jadi sebenarnya dan kepercayaan anak-anak muda Aceh ini susah juga. Kalau kita ngomong tanpa ada pembuktian itu bullshit. Jadi sebenarnya sikapnya anak-anak muda Aceh ini luar biasa. Jadi kalau orang mau ngomong itu harus ada buktinya dulu. Jadi saya pikir ini saatnya saya buktiin dulu, saya jalanin dari 2008 dan alhamdulillah sudah buka di Sabang awalnya karena saya asalnya dari Sabang.
Kemudian 2011 buka di Banda Aceh. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun ya. Karena kita melihat juga trennya. Awalnya saya buka usaha ini targetnya ingin mengajak orang untuk datang ke Sabang. Jadi ini nggak cuma sekedar jualan aja, tapi gimana kita bilangnya sih hospitality business. Jadi desain yang kita pengen buka untuk bisa mengajak orang lain bisa berwisata datang ke terutama ke Sabang awalnya. Jadi dengan produk-produk yang kita desain ini mereka jadi duta wisatanya Sabang. Jadi akan mempromosikan Sabang di mana aja. Secara tidak langsung mereka itu kayaknya kalau mendengar Pio itu langsung dengan Sabang ya. Kita inginnya itu, jadi ketika brandingnya sudah ini, tapi ternyata kan untuk datang ke Sabang juga butuh usaha yang lebih. Jadi orang-orang yang datang ke Sabang itu orang yang istimewa. Jadi banyak juga yang pengen jadi istimewa tapi nggak jadi istimewa, mereka nyambutnya di Banda Aceh. Karena untuk ke Sabang harus nyebrang lagi. Iya benar. Nah nyebrang ini butuh keberanian yang besar. Jadi koyangnya juga akhir-akhir ini kayaknya ombaknya katanya tinggi. Nah untuk orang Sabang udah biasa dengan ombak tinggi, tapi untuk wisatawan yang datang ke sana kan harus mikir-mikir juga. Nah banyak permintaan produk kita, tapi mereka nggak bisa datang ke Sabang. Jadi akhirnya kita buka di Banda Aceh 2011 dengan konsep Mr. Pio itu oleh-oleh khas Aceh. Nah Sabang jadi salah satu bagian dari situ. Berarti awalnya itu di Sabang karena terus melihat wisatawan itu sulit untuk datang ke sana, bukalah di Banda Aceh. Buka di Banda Aceh, jadi dia ada pintu yang lain. Jadi dia akhirnya kita konsepin Mr. Pio ini general tentang Aceh. Tentang Aceh. Iya, yang awalnya hanya tujuannya Sabang, akhir jadi kalau udah dengar ini Aceh. Ya, Pio Aceh. Nah menarik nih Bang kalau kita bilang soal, karena kan mungkin kalau di tahun-tahun segitu masih belum banyak pemain ya, soalnya belum banyak yang mau, apalagi kayak Abang nih dari jauh-jauh udah kuliah di Jaya Malang mau pulang lagi ke Aceh, sedangkan kayak tadi Bang bilang kan banyak anak-anak di situ yang ya sudah kuliah itu kan harus jadi pegawai nih. Nah jadi apakah memang awalnya apa terpikir nggak untuk seperti itu, atau memang dari Malang itu udah pikir ini aku harus buat sesuatu yang berbeda untuk Aceh? Kalau saya kepikiran karena udah ngeliat progresnya di Malang. Jadi saya juga punya usaha di Malang saat itu namanya Pulo. Jadi konsepnya sama, kurang lebih sama dengan yang ada di Pio, cuma dengan bahasa Jawa. Pulo ini artinya saya, tapi dengan Q. Karena saat itu kan lagi gaul-gaulnya AQ. Jadi ini kita buat dalam versi Jawa Qlo. Jadi kalau mau nyari oleh-oleh di Qlo aja, jadi di saya aja sebenarnya. Nah itu saya ngeliat prosesnya bagus dan kayaknya bisa diaplikasikan di Aceh. Terus ketika balik ke sini, saya tipikal orang yang nggak mau kerja di kantoran. Bosen kayak dikerja di kantor, apalagi jurusan saya itu perencanaan wilayah kota yang tugasnya membuat perencanaan wilayah yang kalau kita sih bilangnya kita udah bikin rancangan nih, kecuali kalau bertemu dengan pemerintah yang baik dia akan baik, tapi kalau nggak jelas ini kita bilangnya satu kaki udah pasti di neraka, satu kakinya lagi sebelum bulan. Jadi saya pikir kayaknya nyari yang usaha yang atau kerja yang kira-kira bisa nyaman, walaupun mungkin untuk awal-awal berat dan uangnya juga nggak sebanding dibandingkan kalau kita kerja di kantor, karena perencanaan wilayah itu basah sebenarnya, lahan basah. Tapi ya kembali lagi saya bilang saya pengen menjadi sesuatu yang saya senang. Nah ini banyak yang nggak tahu, selain seorang owner dari Pio Design, Bang Gila ini sering ikut kegiatan, dulunya mewakili tingkat mewakili Sabang, terus mewakili Aceh juga itu duta wisata ya. Itu dari Sabang terus ke Odisi ya, Tapi awal mulainya sih dari Malang sih. Dari Malang awalnya. Jadi itu konsepnya juga ketika ngeliat di Malang, saya punya perencanaan pariwisata Kota Malang. Cuma mikir gimana nih caranya, saya orang luar, bukan orang Malang, punya konsep tapi mau dipakai di dinas saat itu.
mikir saya bukan siapa-siapa apalagi mahasiswa orang luar lagi datang, mikir caranya gimana nih. Akhirnya ada saat itu pemilihan Kakang Bayu Malang, Kakang Bayu Kota Malang. Saya pikir ini kesempatan, setidaknya saya bisa ikut ke sana, bisa presentasi di depan dinas pariwisata. Yang lainnya saya mikir lain dulu, ntar dulu. Cuma memang untuk jadi duta wisata itu perlu keahlian yang lain, ternyata nggak cuma bisa presentasi punya konsep pariwisata. Ya itu aja, harus bisa bahasa, bisa tahu kesenian daerah, ya budaya kan. Nah saya itu nggak punya sebenarnya, jadi saya ngelihat, aduh saya nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa kesenian Jawa. Saya cuma punya perencanaan pariwisatanya. Tapi saya punya satu lagi, tampang. Oh gitu. Jadi walaupun saya orang Sabang, orang Aceh, tampang saya Jawa. Jadi akhirnya saya mewakili di sini. Ya inilah sedang mewakili Jawa, akhirnya ngikut. Mungkin antara jurinya kasihan ngeliat ada anak Sabang ikut pemilihannya, menanglah juara satu dan alhamdulillah aja konsepnya akhirnya dipakai buat untuk terakhir konsep itu dipakai iya, pemerintah di sana jadi branding pariwisata Kota Malang. Sekarang masih nggak Bang? Kalau sekarang sudah diganti, Sudah diganti. sudah ada branding lagi. Kalau saat itu saya konsepnya memang untuk masyarakat Kota Malangnya dulu. Jadi melihat kita datang ke sana, masyarakat di sana welcome. Jadi konsepnya dulu Malang Welcoming City, menyambut siapapun yang datang ke Kota Malang. Kalau sekarang sudah diganti Beautiful Malang. Yang baru-baru ya? Iya baru-baru. Itu saya dulu pernah ke Malang, bareng Bang Hijrah juga banyak ditunjukin lah tempat-tempat di sana, dan memang Malang itu suatu tempat yang balik lagi. Iya, karena potensi wisatanya bagus. Dan itu sebenarnya kurang lebih sama sih di Aceh juga punya banyak tempat yang menarik, cuma memang kita belum menggarap secara optimal. Belum banyak, mungkin banyak hal yang harus diselesaikan lagi Bang. Iya. Kemudian menang di Kota Malang, saya harus mewakili Malang ke Jawa Timur. Alhamdulillah juga terpilih di Jawa Timur. Juga satu lagi. Harapan satu. Tapi yang sering bertugas kemana-mana, alhamdulillah juga. Jadi bisa keliling ya Jawa Timur dan beberapa tempat di daerah di Indonesia. Tapi promosi Jawa Timur. Betul, promosi tetap Jawa Timur. Jadi tugasnya selesai selama 2 tahun di sana. Saya balik lagi ke Aceh, terus melihat di sini sudah ada pemilihan Agaminong Aceh, cuman dari Sabang belum ada perwakilan. Jadi ngelihat ini kok kota Sabang, kota pariwisata kok nggak ada perwakilannya, sayang banget. Jadi ikutlah dari Sabang, alhamdulillah menang juara 1, ke provinsi menang juara 1. Jadi ya saat itu sudah kita mengupayakan gimana caranya Sabang ini optimal di nasional. Ini menarik karena saat aku ikut wisata dulu kayaknya belum terlalu seperti sekarang. Iya. Sekarang memang wisatanya aktif banget. Iya, Sedangkan anak-anak sekarang tadi dominasi oleh anak-anak milenial. Dulu milenial kita ya? Iya, generasi milenial sekarang generasi Z ya. Sama. Nah, tadi kita udah banyak bahas soal bio, soal wisata juga. Nah, ini mau kita bahas yang di depan ini nih Pak. Di depan. Apa ini? Kayaknya ya pastinya yang unik-unik ya. Kalau di sini Bapak baca Kelas Indo. Bisa dijelaskan sedikit nggak soal Kelas Indo ini? Jadi saat itu saya terpilih untuk program namanya YCD. YCD itu program dari US Embassy memilih anak-anak muda dari negara-negara di ASEAN untuk bisa magang secara profesional di perusahaan di Amerika. Nah saat itu saya terpilih dan saya kerja dengan artis-artis yang ada di Boston. Jadi di sana itu programnya bikin produk-produk kreatif bersama anak-anak muda di Boston, terutama anak-anak sekolah, untuk bikin produk kreatif yang nantinya bisa dijual atau disewa ke perusahaan-perusahaan. Duitnya dipakai buat untuk mereka melanjutkan sekolah. Nah jadi itu salah satu program saya ikutin. Terus saya berpikir kayaknya ada ide nih yang bisa saya kembangin di Indonesia. Kemudian saya ketemu dengan seorang perempuan yang dulunya kita pernah menjadi nominator untuk salah satu penghargaan di Indonesia, tapi kami berdua nggak menang.
Dua-duanya nggak pernah, tapi sempat ada kata perjodohan di Sabang. Saat itu saya sedang tidak mencari calon atau pasangan hidup, tapi tiba-tiba nama itu muncul dan saya bilang saya masih belum tertarik. Tapi ternyata ya Allah sudah mengatur itu. Saya ketemu di malam penghargaan, saya ngobrol dengan dia, saya bilang saya punya masalah dengan pendengaran saat itu, dan dia bilang ya sudah kerja sama saya dengan teman-teman tuli jadi si perempuan ini dia punya kafe yang pekerjanya semua tuli. Nah, namanya Finger Talk. Finger Talk itu berbicara dengan jari. Ya, itu konsepnya menarik dan saya ngeliat oh ini usahanya menarik. Kemudian saya punya ide ini untuk mengembangin produk Plasindo. Saya pikir kayaknya bisa kolaborasi dengan dia. Ini belum jadi. Cuma kita masih ada obrolan sesama, dia juga alumni dari program Waisiri tahun sebelumnya, jadi dia senior saya. Terus akhirnya saya bilang saya butuh pekerja, kayaknya teman-teman tuli bisa diajak bekerja sama mungkin, apalagi ketika dibilang mereka punya keahlian di menjahit, terutama menjahit ya. Ya udah akhirnya kita coba jalanin proyek ini bareng, kita godok bareng-bareng. Terus saya pikir beliaunya masih single juga dan saya masih single, biar tidak ada fitnah. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah dan jadilah produk ini sebenarnya. Jadi produk kolaborasi suami istri mencari jati diri, kita cari rezeki ya. Kalau tadi menurut kita Bang Indra, mereka berdua ini nggak menang. Calon istri sama wanita. Walaupun nggak menang, lomba menang di hari apa? Nah, setelah berkeluarga, pastinya masih ngurus-ngurus soal yang dia dan ini. Iya, jadi kalau Finger Talk itu memang kafe yang kita sudah dirancang dari 2015, mereka sudah jalan dan sudah mendapat penghargaan dari Presiden Obama juga. Jadi sudah diakui karena memang isu inklusif ini memang kuat ya. Terus kita muncul dengan produk ini. Nah, produk ini salah satu yang saya bawa penyu hijau. Jadi ini kita punya konsep untuk menyebarkan awareness ke orang-orang bahwa teman-teman tuli juga bisa berdaya. Jadi mereka punya kebiasaan yang kita juga nggak bisa. Jadi disability dan disability. Jadi ada kekurangan tetapi punya kelebihan skill yang mereka, kemampuan yang mereka punya. Jadi kita fokus ke kelebihan yang mereka punya. Dan ini konsepnya untuk konservasi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang ini nih penyu hijau. Jadi kita sudah buka. Kalau yang ini ini produk lanjutan dari si Plasindo ini. Ya, jadi duluan ini, jadi ini ada 6 hewan langka Indonesia yang kita ambil dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Untuk proyek awalnya ada orangutan, ada badak Jawa, ada gajah Sumatera, terus ada anoa Sulawesi dan komodo. Ada 6. Untuk awalnya sekarang sih sudah ada perkembangan lagi dari berapa karakter yang kita buat. Nah, kalau yang ini programnya juga bisa menarik kedutaan dari negara lain, dan ini disupport sama New Zealand Embassy. Iya, kalau sekarang sudah kita full ke bisnisnya. Itu kita support kegiatan kita dan kita jalankan. Dan sekarang fokus ke bisnisnya, bekerja sama dengan taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Tapi ini masih dikerjakan oleh teman-teman? Masih teman-teman tuli, karena memang kita pengennya mereka yang muncul di depan. Dan ketika kampanye untuk sadar hewan langka yang ada di Indonesia, teman-teman tuli ini yang maju. Jadi mereka kampanye dengan bahasa isyarat. Jadi ketika saya itu jadi satu pengalaman yang luar biasa juga. Jadi ngelihat gimana caranya teman-teman tuli ini yang nggak pernah lihat hewan langka sama sekali sebelumnya, dan mereka kampanye gimana nih caranya ke anak-anak sekolah yang target kita yang ada di tempat-tempat jadi habitatnya hewan langka ini dengan bahasa isyarat. Itu saya sempat nangis karena ngeliat ini bahasa isyarat itu indah. Jadi kayak mereka, adik-adik tolong jangan tebang-tebang hutan, jangan tembak-tembak binatang, dan jangan ambil gajinya, jangan ambil kulitnya, sayangi hewan. Jadi dengan bahasa isyarat, dan mereka nggak ngeluarin suara tapi pesennya nyampe. Itu jadi kayak
Itu luar biasa. Jadi itu jadi kayak pengalaman, dan itu ketika kita ke daerah-daerah lain, wow ini luar biasa. Jadi mereka punya ide yang mereka sampaikan tuh dengan indah. Ya, walaupun memang tidak bisa disampaikan secara lisan, tapi disampaikan dengan bahasa isyarat, dengan bahasa isyarat dan gerakan mereka. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi ini programnya udah selesai, sambil jalan alhamdulillah kami keterima beasiswa ke Jepang. Nah, jadi saya sama istri keterima beasiswa ke Jepang. Di Jepang kami lanjut lagi proyek ini. Jadi kita tetap kampanye ini sambil jalan di Indonesia, proyeknya jalan, dan di sana kita tetap kampanye di Jepang. Dan alhamdulillah kita menang beberapa kompetisi yang mau support untuk program kegiatan ini. Dan salah satu yang kita coba kembangkan ini namanya Kawaii Pouch. Karena ini supportnya dari Jepang. Kita pengen karakter-karakter lucu ini anjing, ini kelinci, dan ada beberapa karakter lain. Ini mereka yang bikin juga. Nah kita ngelihat pasarnya dan tren yang ada sekarang di pasar. Jadi alhamdulillah lagi bagus menjual ini juga jadi ke pasar-pasar umum ya. Ini sudah jalan, dan kita latihan ngelatih berapa komunitas tuli yang nggak cuma di Cinere atau di Pamulang, tapi ke Kebumen juga di Jawa Tengah. Untuk di Aceh sendiri sudah masuk atau gimana? Di Aceh kita belum nih. Belum. Tapi ada rencana. Ada rencana. Ya? Karena kita ngelihat potensi teman-teman tuli ini. Selama ini saya ngedengarnya masih dari jarak jauh ya. Maksudnya 2 tahun ini belum pulang ke Aceh, tapi saya ngedengar ternyata teman-teman tuli di Aceh punya potensi yang besar. Cuma tinggal nih mencari penggerak yang ada di sini. Yang mau mengkoordinir. Karena kita juga di daerah-daerah lain itu kita butuh koordinator yang kita bisa kontrol dan komunikasi dari Jepang. Oh ya Bang, tadi belum cerita yang soal waktu pertama ketemu teman-teman tuli yang otomatis pakai bahasa isyarat. Nah, awalnya tuh gimana? Susah atau memang butuh waktu banget benar-benar bisa belajar pakai bahasa isyarat? Kalau ketemu ya karena kemarin itu didampingin seorang perempuan cepat ya. Jadi ada motivasinya udah beda. Ya saya ngelihat pas datang ke Dev Cafe Finger Talk di Pamulang itu mereka welcome, apalagi karena mungkin sudah dilatih dengan baik. Jadi mereka menyambut orang-orang yang datang ke kafenya, terus menawarkan produk dan terutama makanan dan minuman itu dengan bahasa isyarat. Misalnya kayak mau order apa, kopi, apa teh. Nah, jadi mereka dengan bahasa isyarat. Nah, saya masih bingung. Jadi saya ngeliat di situ ada kartu menunya. Oh, ternyata kalau pesan kopi kayak gini. Ini huruf K, tapi diputar. Ini terus kalau teh belum ya. Mau panas atau dingin. Nah, gitu. Sebenarnya sih bahasa tubuh ya. Bahasa isyarat ini bahasa tubuh ya. Kita mungkin masih bisa nambah juga. Jadi kalau sekarang saya di Jepang juga masih belajar juga. Ternyata dengan bahasa isyarat itu juga mempermudah belajar bahasa Jepang. Karena apalagi kayak mungkin kalau di luar sana termasuk di Jawa kan itu udah mulai banyak yang dalam seperti untuk di kota kita sendiri kayaknya belum. Tapi pendidikan teman-teman tuli di sini sudah bagus. Jadi mereka punya bahasa namanya sistem bahasa Indonesia CB ya. Terus ada lagi satu lagi yang digunakan secara umum Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Dan itu mereka sudah belajar di sekolahnya mereka. Nah rata-rata anak tuli, teman-teman tuli di Aceh itu sudah bagus pendidikannya. Cuma mungkin belum menyambung dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau mungkin di Indonesia, terutama di kota besar, ada beberapa sekolah yang mempelajari bahasa isyarat. Nah kalau di Jepang mereka dari sekolahnya juga belajar bahasa isyarat. Berarti ada kurikulum khusus. Kurikulum khusus itu ketika nanti mereka bisa terjun untuk ngobrol dengan teman-teman tuli di sana. Jadi mereka punya, walaupun mungkin nggak memfokuskan untuk belajar bahasa isyarat, mereka punya basic. Mereka tahu ternyata ini bahasa isyarat ya. Jadi sudah ada di sana. Karena memang yang paling penting itu basicnya ya kan. Basicnya udah tahu maupun Jepang. Karena Bapak melihat pribadi kalau di Aceh sendiri kan banyak juga yang apalagi kayak teman-teman tuli itu udah mulai banyak buat kegiatan. Jadi kayak
pagi itu dah. Kalau mau belajar bahasa Arab, yuk kita ikut tuh. Ada kalau pagi minggu tuh di JP. Di KFD Ya, KFD itu udah mulai. Yuk yang mau belajar yuk, ada kami ajarin. Jadi kan mereka tuh udah kayak apa ya namanya? Nggak ada rasa lagi kayak terkotak-kotak gitu. Oke. Udah mau share. Jadi mereka sudah mau terbuka ya. Udah mau terbuka. Nah itu bagus. Jadi nah ini ada peluang sebenarnya. Jadi kita ngelihat nih gimana caranya mereka sudah terbuka dengan teman-teman lain dan mengajak teman-teman lain. Itu tidak ada pembedaan antara sebenarnya kan kalau kita ngomongin teman-teman tuli ini cuman kekurangan mereka kurang bisa mendengar aja. Walaupun mungkin tuli itu juga banyak tingkatannya. Jadi ada yang tuli 70%, ada yang cuma 30%. Ada tuli yang dia nggak bisu juga, jadi dia mungkin nggak dengar tapi dia bisa baca gerakan bibir dan dia bisa bicara oral. Nah itu juga kita ngeliat dan mereka kebanyakan sekarang tidak mau dianggap sebagai disabilitas, Dianggap ya kelainan aja. Jadi makanya ya kita punya kekurangan ini aja, tapi punya kelebihan di tempat lain sama kayak yang lain. Nah tadi kita udah banyak bahas juga sama Bang Hijrah ya. Kalau kita lihat yang dilakukan Bang Hijrah itu dari pertama hingga sekarang itu ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan bisnis nih Bang. Ya kan dari dulu mungkin desain, buat kaos, buat ya ujungnya souvenir ya. Sampai hingga sekarang yang awalnya itu memang mau kegiatan sosial tapi terakhir jadi bisnis. Tantangan terberat Bang sebenarnya seseorang pebisnis itu apa Bang? Dan kalau saya pribadi mungkin setiap orang bisnis itu pasti punya tingkatan kesulitan yang berbeda ya. Selama ini yang Bang Hijrah rasakan apa Bang? Mungkin udah pernah jatuh Bang atau sih Bang naik ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, kalau saya kan sebenarnya fokusnya lebih ke kreativitas ya produk-produk ekonomi kreatif sebenarnya. Jadi gimana caranya saya punya basic di desain. Jadi gimana caranya desain ini bisa jadi satu industri ataupun ekonomi kreatif ataupun ngebangun komunitas sebenarnya. Jadi yang seperti saya pakai sekarang nih Tribeka. Nah ini sebenarnya komunitas awalnya komunitas tempat mengumpulkan anak muda kreatif, sekarang jadi fokus ke ekonomi kreatif sosial. Ya ke situ gimana caranya mengangkat kreativitas kita ini menjadi bisnis. Kemudian kalau dibilang tantangannya di awal, tantangan terbesar nih Bang. Tantangan terbesar ya. Yang dari dulu dilakuin hingga sekarang tuh apa? Kalau dari dulu sebenarnya kreativitas sebenarnya ya orang kreatif itu nggak cuma di ide, gimana caranya idenya itu bisa jalan jadi nyata. Itu sebenarnya kreatif yang sebenarnya tantangannya ketika pulang ke Aceh sebenarnya dulu awal kan pulang ke Aceh. Kalau kayak di Jawa dulu kita masih bilang, aku pengen buka usaha kreatif nih. Walaupun mungkin nggak didukung secara materi, semangat masih, spiritnya masih dikasih. Oh ya udah, ada bikin pas balik ke Aceh. Bilang, aku pengen buat kayak gini nih. Udah, bakal jalan itu. Lupain aja Jadi oh itu tantangan beratnya kan. Dan termasuk orang-orang terdekat. Jadi nggak cuma orang yang kalau saya pikir ketemu dengan orang-orang yang jauh mereka ngomong ini kita masih peduli amat gitu ya, bodo amat ya. Jadi cuma pikir kesininya kita punya ide dan itu bisa jalan, itu tantangan terbesarnya. Jadi gimana caranya dari diri kita sendiri yang kita hadapin adalah kita sendiri. Jadi menghadapi kita baru kita menghadapi orang lain. Karena pastinya kita dia bilang bukan orang lain. Terkadang lingkungan terdekat kita sendiri kadang nggak mendukung apa yang kita lakuin, karena kan suatu hal yang kita lakuin di awal pastinya belum tentu benar ya Bang. Bukan belum tentu benar, belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil dan karena belum ketahuan gimana ini. Jadi orang kayak kita ngomongin apa, mereka belum lihat hasilnya gimana. Jadi masih dipertanyakan. Tinggal kita berhasil nggak melawan itu ya. Terbukti ya. Nah tadi kalau kita udah nanya hal terberat yang pernah dilakukan sama Bang Hijrah soal bisnisnya, ada satu Bang, hal yang pengen Babang tanya. Ya. Jawab Bang satu keputusan terbesar yang pernah Abang ambil dan itu merubah banget gitu Bang. Ya, ini keputusan besar ya. Sebenarnya ya kalau dibilang keputusan besar ngambil nikah itu. Iya. Jadi nikah karena kami nggak pernah pacaran. Jadi kayak kenal di suatu program
kenalnya juga pertama kali image-nya jelek. Jadi kayak ini perempuan kok tiba-tiba ngajak kerja bareng teman-teman tuli. Jadi kayak tunggu dulu ini nggak jelas ya. Tapi ketika mikir dia sambil jalan dan tawaran itu ada, ya udah kita coba jalanin. Jadi pas ngambil itu keputusan yang besar dan impactnya sekarang besar banget. Jadi kayak semua usaha dan kegiatan itu ya kayak keajaiban yang muncul tiba-tiba, dan itu semua impactnya besar banget untuk orang lain, lebih besar daripada yang kalau buka usaha sendiri ya. Iya, Kayak yang dulu ya. iya. Berarti udah terjawab tuh. Ini ada pesannya ya. Ada pesannya. Buruan nikah. Jangan lupa maharnya ya. Karena pastinya ya setiap kayak tadi Babang bilang, pastinya semua orang punya keputusan terbesar dan keputusan terbesar itu bakal merubah hidupnya. Karena ya banyak juga yang bilang soal itu juga. Setelah ini kita akan ngebahas bukan lingkar bisnis tapi lingkar nikah. pasti udah pokok. Soalnya nanti ada yang kena. Oke Bang, untuk terakhir nih Bang. Biasa kita kalau sama yang lain minta kata-kata pamungkas, kata mantra. Kata mantra ya. Jadi pastinya ini kan banyak teman-teman atau follower Bang Hijrah nih, terutama di Instagram, yang sering mengikuti kegiatan Bang Hijrah, mungkin sama kegiatan sama istrinya, bahkan sama anaknya ya Bang ya, yang masih imut-imut. Itu yang kadang-kadang yang bikin orang gemes ya. Ini yang gemes anaknya mau apa? Nurun ya. Nah, ada nggak Bang kata-kata biar mungkin kan banyak yang terinspirasi ini dari Abang, ingin nih bisa kreatif, bisa banyak melakukan hal lain tuh yang bisa bermanfaat orang lain, bisa kayak mungkin ingin ikut kayak Bang Hijrah gitu kan. Ada nggak Bang kata-kata acimannya buat kawan-kawan yang dia nonton video ini Bang? Ya, buat teman-teman. Apa tadi sebutannya? Sobat lingkar nih ya. Jadi pesannya sebenarnya ketika kita punya ide apapun itu, walaupun kecil, sebisa mungkin kita coba wujudin dulu dan berani mewujudkan itu. Tapi kita juga barengin dengan kita lihat apa yang kita kerjain itu bisa nggak bermanfaat buat orang lain. Jadi itu yang bikin kita semangat bisa mewujudin ide yang kita punya itu. Berarti lakukan segala hal yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Benar. Oh iya, pintar ya, Babang pintar ya. Kayaknya dia berapa episode bakal jadi host terus. Karena hingga sekarang pun masih harus magang. Oh, masih harus magang. Iya, kayaknya nanti setelah ini bakal jadi host tetap. Nonton di kontrak. Oke, tadi udah kita mendengar kata-kata hikmat dari Bang Hijrah. Mungkin itu saja yang di video ini Babang sampaikan. Kita tunggu video selanjutnya yang bakal makin ketar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota-kota yang ada di Jepang. Minasan, Ohayo gozaimasu. Kyou wa shua wo benkyou shimasu. Hajimemashou. Apa itu artinya? Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa isyarat. Mari kita mulai. Hajimemashou. Ya, ini kayak buka pintu Kayak ya. buka pintu. Buka pintunya orang Jepang yang model geser. Nah, jadi kita mulai. Hari ini kita belajar apa nih? Kita akan belajar tempat-tempat atau kota-kota yang ada di Jepang. Yang ada di Jepang. Karena kita sedang ada di Tokyo. Jadi Ibu kita kotanya ibu Jepang. kotanya Jepang ya.